Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ayah bunda, teman-teman dan sahabat Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tanda bulat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tanda ini sering muncul ketika kita membaca Al-Quran. Coba perhatikan, kita ambil contoh pertama dalam Quran surat Al-Insan ayat 15 dan ayat 16. Perhatikan di akhir ayat 15. Di sini ada bulat lonjong di atas huruf alif. Dan di awal ayat 16 ada lagi tanda bulat, tapi bulatnya bulat lingkaran di atas huruf alif. Jadi ada dua tanda bulat, yang satu bulat lonjong, yang satu bulat lingkaran. Kira-kira bagaimana ketentuan membacanya? Supaya tidak ragu, kita simak rumus berikut ini. Coba perhatikan, tanda bulat di dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama bulat lingkaran, yang kedua bulat lonjong. Pertama kita lihat dulu bulat lingkaran. Bulat lingkaran nama lainnya yaitu sifir mustadir. Sedangkan kalau bulat lonjong nama lainnya sifir mustatil. Jadi kedua-duanya tanda bulat ini memiliki ketentuan masing-masing. Yang pertama bulat lingkaran. Kalau kita baca lanjut, maka huruf yang berada sebelumnya itu harus dipendekkan. Ketika kita berhenti atau berwakof, dia juga dibaca pendek atau sukun. Jadi boleh dibaca pendek ataupun kita sukunkan. Sedangkan kalau bulat lonjong, kalau kita baca pendek, kalau kita baca lanjut, dia dibaca pendek. Sedangkan kalau kita berhenti, dia dibaca panjang selama 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi persamaannya itu sama-sama dibaca pendek ketika lanjut. Dan perbedaannya, kalau seandainya bulat lingkaran dibaca pendek ketika berhenti, kalau bulat lonjong dibaca panjang ketika berhenti. Jadi perbedaannya terlihat ketika berhenti atau berwakof. Supaya tidak ragu, mari kita terapkan dalam ayat Al-Quran. Coba perhatikan contoh pertama di Quran surat Al-Insan ayat 15 dan 16. Pada ayat 15 di atas huruf alif ada tanda bulat lonjong yaitu sifir mustatil. Maka huruf yang berada sebelumnya huruf ro dibaca pendek saja kalau kita melanjutkan bacaan. Mari kita contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat qawarira min fiddah. Kalau seandainya kita berhenti, maka bulat lonjong ini dipanjangkan 2 ketukan atau 2 harokat. Kanat qawarira. Kita lihat tanda bulat yang kedua di awal ayat 16. Di sini ada bulat lingkaran di atas huruf alif. Namanya sifir mustadir. Maka huruf yang berada sebelumnya, huruf ro,
ketika kita melanjutkan bacaan, dia dibaca pendek. Qawarira min fiddah. Kalau seandainya kita berhenti, maka dia dibaca pendek atau disukunkan. Nah, kita contohkan yang dibaca pendek. Qawarira, 1 detik atau 1 ketukan. Namun lebih baik di sini kita sukunkan saja. Qawarir. Contoh kedua, kita lihat di Quran surat Al-Kahfi ayat 14. Perhatikan di sini ada lingkaran, ada bulat lingkaran di atas huruf alif, maka huruf wawu dipendekkan saja kalau kita lanjutkan bacaannya. Contohnya, lan nad'uwa min dunih. Kemudian kalau seandainya kita berhenti, maka wawunya kita sukunkan saja sehingga ain yang dhammah ini kita panjangkan 2 ketukan. Lan nad'u. Jadi ainnya panjang karena wawunya kita sukunkan. Karena kita berhenti pada sifir mustadir. Contoh yang ketiga, kita lihat di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 38. Di sini ada bulat lonjong di atas huruf alif, maka nun dibaca pendek kalau kita membacanya lanjut. Lakinnahu wallahu rabbi. Kalau seandainya kita berhenti di sini, maka bulat lonjong ini dipanjangkan 2 ketukan atau 2 harokat. Lakinna. Jadi ayah bunda, teman-teman dan sahabat Al-Quran, itulah tanda bulat yang ada di dalam Al-Quran. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.